Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 ayat dalam Quran surah An-Nisa yang lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. 5 ayat tersebut, yang pertama ayat 48, yang kedua ayat 40, yang ketiga ayat 31, yang keempat ayat 64, yang kelima ayat 110. Maka Quran surah An-Nisa begitu penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari, terutama bagi perempuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma nazalat suratun nisa'i illa wa ana inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Surah An-Nisa tidak diturunkan kecuali aku, Aisyah, selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga, menikah dengan Aisyah sejak bulan Syawal tahun pertama Hijrah. Aisyah saudara seayah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah pada saat dia hamil. Di saat itu Asma berusia 27 tahun. Sedangkan selisih umur antara Aisyah dengan Asma selisih 10 tahun. Di saat hijrah Aisyah berusia 17 tahun. Maka ketika Aisyah menikah dengan Rasulullah, kisaran usia 18 atau 19 tahun. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, karena begitu pentingnya untuk kita pahami Quran surah An-Nisa, pada kajian kali ini kita fokus pada ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam hadis riwayat dari Ibnul Munzir, mengeluarkan riwayat dari
Abu Majlas mengawali dengan membaca Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika turun firman Allah, Quran surah Az-Zumar 53, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari fatalaha 'alan nasi faqama ilaihi rajulun faqala wasyirku billahi fasakata thumma qama ilaihi faqala ya Rasulullah wasyirku billahi ta'ala fasakata marrataini aw salasan fanazalat hadhil ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar, lalu membacakannya kepada orang banyak. Maka berdirilah seorang lelaki seraya bertanya, dan syirik kepada Allah? Beliau diam, tidak menjawab. Kemudian orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, dan syirik kepada Allah Ta'ala? Beliau diam untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Kemudian turunlah ayat 48 surah An-Nisa, bahwa hikmah dari tidak dimaafkannya syirik. Ada dua macam syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Pertama, syirik dalam masalah uluhiyah, yaitu perasaan akan adanya kekuasaan lain selain kekuasaan Allah Ta'ala. Dan dalam ibadah, baik yang langsung kepada Allah ataupun ibadah yang lewat manusia, yang mereka tuju hanya pujian manusia, bukan mengharap ridhonya Allah. Yang kedua, syirik dalam masalah rububiyah, yaitu mengambil sebagian hukum-hukum agama berupa penghalalan dan pengharaman dari sebagian manusia dengan meninggalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan jalan mentaati dan mengikuti hukum-hukum halal dan haram yang mereka tetapkan sendiri. Sejak berabad-abad, syirik dalam uluhiyah dan rububiyah ini telah menjalar ke dalam tubuh manusia yang bisa juga pada kaum muslimin. Maka hikmah dari tidak diampunkannya syirik, bahwa agama disyariatkan tidak lain untuk mensucikan diri dan membersihkan ruh serta meningkatkan akal. Karena
Syirik itu menghilangkan semua itu. Dengan tauhid, seseorang dimerdekakan dari ikatan perbudakan diri terhadap seseorang di antara manusia, dan dia menjadi orang merdeka lagi mulia, hanya tunduk kepada Allah yang seluruh makhluk itu memang tunduk kepada sunnatullah dengan apa yang telah ditegakkannya berupa ikatan-ikatan suci. Dan pada ayat berikutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain syirik selama mereka bertaubat. Sebagaimana pada Quran surah Al-A'raf ayat 201, idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Jika mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan mereka. Jadi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang berdosa, yaitu yang dikehendakinya tentunya mereka yang telah berusaha untuk bertaubat kepada Allah dan menutupi kesalahan-kesalahan dengan kesolihan. Karena syirik itu akibatnya dapat merusak diri, maka syirik dapat menimbulkan siksaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan selain syirik tidak akan sampai kepada derajatnya di dalam merusak diri, ampunannya mungkin dan berkaitan dengan kehendak ilahi. Di antaranya ada yang pengaruh buruknya sangat kuat terhadap diri, ada pula yang lemah, yang bisa dihapus dengan amal soleh. Kemudian ayat yang terakhir, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa menjadikan sekutu-sekutu Allah yang menciptakan langit dan bumi, baik dengan jalan mengadakan maupun dengan mengharamkan dan menghalalkan, sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang bahayanya sangat besar. Sehingga karena kebesaran itu, seluruh dosa dan kesalahannya dipandang kecil oleh pelaku kemusyrikan itu. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, walaupun ada yang dikatakan yang kecil, yaitu riya. Mereka melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berusaha terus memohon kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamahu wa nastaghfiruka lima la na'lamahu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dengan sesuatu yang
Engkau ketahui, dan kami mohon ampunan-Mu terhadap sesuatu yang tidak kami ketahui. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.